Selamat siang Pak Rino, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan sarjana akuntansi dari berbagai bidang profesi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Veronica Imelda Mendes, dan rekan saya ada Nori Kochen, ada Sylvie Gunawan, dan Muhammad Zidan Ar-Rahman. Next. Yang pertama, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan Kak Rozan Naufal Firos, yang merupakan lulusan Universitas Macung tahun 2024 yang sekarang bekerja sebagai auditor di perusahaan SW Indonesia. Sebagai seorang auditor, Kak Rozan memberikan wejangan kepada sarjana akuntansi yang ingin bekerja di bidang auditor untuk harus bisa memahami materi perkuliahan di mata kuliah pengantar akuntansi, AKM, dan AKL. Menurut Kak Rozan, mata kuliah tersebut sangat penting dipahami bagi sarjana akuntansi yang ingin menjadi auditor. Saat ini, Kak Rozan bekerja di SW Indonesia untuk menaungi klien-klien khusus dari luar negeri, terutama dari negara China. Kak Rozan diterima di perusahaan SW Indonesia ini karena menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Untuk menjadi seorang auditor, sertifikasi CACIA dapat menjadi salah satu penunjang untuk menjadi auditor. Syarat menjadi seorang auditor menurut Kak Rozan sendiri adalah cara berkomunikasinya itu harus diperhatikan. Karena sebagai seorang auditor itu bukan hanya menghadapi finance perusahaan saja, tetapi lebih fokus menghadapi ke manusianya. Gambaran pekerjaan Kak Rozan sebagai auditor saat ini yaitu meminta data perusahaan dan laporan keuangan. Tetapi jika menemui klien yang berasal dari perusahaan baru, tugas sebagai auditor harus meminta working paper auditor sebelumnya untuk dicari ambang batasnya agar mengetahui salah sajinya dari auditor yang lama, yang sekiranya perlu diperiksa oleh auditor yang baru. Menurut Kak Rozan, teknologi saat ini sangat membantu seorang auditor untuk menunjang pekerjaannya. Sebagai contoh yang telah dialami Kak Rozan sendiri, pada saat itu Kak Rozan diminta untuk mengukur tabung penyimpanan batu bara. Hal tersebut sangat memerlukan teknologi untuk mengukur tabung tersebut. Contoh teknologi yang diperlukan menurut Kak Rozan itu seperti AI, Meta, dan sebagainya. Akan tetapi dengan adanya peran dari teknologi ini bukan berarti seorang auditor dapat memasukkan semua data perusahaan dan teknologi yang menganalisis. Sebagai seorang auditor harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, bukan malah disalahgunakan. Perusahaan yang sudah besar biasanya itu memiliki program keuangan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Maka dari itu, perusahaan tersebut biasanya itu memerlukan seorang auditor yang juga paham dengan IT. Menurut Kak Rozan, untuk memahami tentang pemrograman juga akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk merekrut sarjana akuntansi yang telah melek teknologi. Teknologi yang biasa digunakan oleh seorang auditor itu yang pertama ada Atlas dan yang kedua ada IDEA. IDEA ini digunakan untuk mencari random sampling sebagai bahan pemilihan sampel voucher perusahaan. Next. Selanjutnya adalah Kak Jeremy Fidelio J. Hutama. Pekerjaan utama dari Kak Jeremy adalah entrepreneur. Sekarang Kak Jeremy merupakan kepala produksi di perusahaan keluarganya sendiri, yaitu perusahaan kerupuk Hutama. Nah, Kak Jeremy sendiri menjelaskan bahwa Kak Jeremy tertarik pada bidang entrepreneur karena bidang ini tuh memiliki sebuah tantangan tersendiri. Menurut Kak Jeremy, seorang entrepreneur itu harus memiliki keberanian, pantang menyerah, dan menghadapi segala risiko yang akan ditanggung. Kak Jeremy juga menjelaskan bahwa entrepreneur harus peka terhadap kondisi perusahaan dan memiliki mental yang kuat serta kesabaran dalam berbisnis. Karena di dalam bisnis itu tidak ada yang instan. Seorang entrepreneur harus berani untuk jatuh bangun mengembangkan dan mempertahankan usahanya, mengorbankan waktu, tenaga, dan mental. Syaratnya menjadi seorang entrepreneur sendiri, Kak Jeremy menjelaskan bahwa
kami perlu memahami dasar-dasar perpajakan dan laporan keuangan. Setidaknya kita itu update mengenai pajak. Lalu selanjutnya adalah duka. Nah, selama menjadi wirausaha ini, duka yang dihadapi Kak Jeremy adalah risiko yang tinggi. Jadi, Kak Jeremy ini seperti yang kita tahu memiliki jabatan yang tinggi, yaitu kepala produksi. Jadi, apabila ada masalah dalam perusahaan yang besar, maka tanggung jawab yang dipikul Kak Jeremy lebih tinggi, lebih besar. Lalu, seorang entrepreneur itu harus dapat mempertimbangkan seluruh keputusan yang akan diambil untuk keberlangsungan perusahaan. Namun di balik itu semua, yang menjadi entrepreneur itu memiliki rasa kebebasan tersendiri. Karena Kak Jeremy menjelaskan bahwa ia tuh bisa berkreasi sesuai yang diinginkan. Jadi tidak memiliki keterikatan tersendiri. Next. Untuk narasumber yang ketiga, yaitu Feni Gunawan. Feni Gunawan merupakan lulusan Universitas Madung program studi akuntansi di tahun 2023. Dan untuk saat ini, pekerjaannya adalah sebagai teller di Bank Sentral Asia. Nah, terkait dengan pekerjaannya ini, sebenarnya Kak Feni ini tidak begitu tertarik untuk bekerja di bank. Namun setelah lulus kuliah, Kak Feni ini mencoba melamar di beberapa perusahaan. Nah, salah satunya di Bank Sentral Asia. Nah, setelah melamar ini, Kak Feni ini mendapat email untuk tes oleh BCA, kemudian beberapa hari kemudian, Kak Feni mendapat panggilan untuk wawancara. Di hari yang sama juga, Kak Feni ini mendapat 2 panggilan wawancara, yaitu dari BCA dan juga salah satu dari kantor akuntan. Akhirnya Kak Feni ini memutuskan untuk mengambil kesempatan wawancara di BCA. Nah, ternyata Kak Feni ini lolos dalam tahap wawancara, dan kemudian melanjutkan tahap berikutnya, yaitu untuk tes kesehatan dan juga menunggu beberapa waktu untuk training. Nah, untuk garis besar pekerjaan Kak Feni sendiri, yaitu untuk melayani transaksi nasabah. Nah, untuk jenis transaksinya ini juga bermacam-macam. Ada yang setoran tunai, tarikan, transfer, maupun membayar pajak yang masing-masingnya ini mempunyai kode maupun cara penginputan yang berbeda-beda. Nah, untuk setoran tunai sendiri, nasabah ini diwajibkan untuk membawa uang yang mau disetor dan juga slip. Nah, tugasnya ia adalah untuk mengecek nominal yang tertera di slip dan juga uang yang dibawa dengan cara menghitung manual maupun dengan menggunakan mesin. Nah, untuk tarikan, nasabah ini diwajibkan untuk mengisi slip. Nah, untuk mengisi slip sendiri ini bisa melalui kertas maupun e-branch BCA, dan juga membawa kartu. Namun apabila ingin bertransaksi lewat mobile banking juga diperbolehkan. Nah, untuk membayar pajak sendiri itu ada yang memakai uang tunai, ada juga yang tarikan, dan juga dalam membayar pajak ini perlu untuk mencetak kode billing dan nasabah nanti bakal dapat kopiannya sebagai bukti transaksi. Nah, di saat akhir hari atau di saat tutup layanan, tugasnya yaitu untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, untuk modelnya sendiri itu seperti cocokkan dengan kepala bagian, serta menyetor uang ke pihak ketiga. Nah, menurut Kak Feni sendiri, keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di bidang perbankan itu perlu fokus agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan, kemudian teliti agar tidak terjadi salah perhitungan ataupun terjadi selisih, kecepatan dan juga skill komunikasi karena perlu berinteraksi langsung dengan nasabah. Nah, untuk keistimewaan lulusan akuntansi sendiri ini lebih ke arah ketelitiannya karena udah terbiasa untuk menghitung uang dalam jumlah yang besar. Namun sebenarnya untuk di perbankan sendiri, semua lulusan ini diperbolehkan untuk melamar. Untuk tantangan yang dialami Kak Feni sendiri, itu ada beberapa macam. Yang tantangan umumnya yaitu komunikasi, karena diwajibkan untuk berkomunikasi dengan nasabah dengan karakter yang berbeda-beda juga. Kemudian juga kecepatan dalam bekerja yang juga harus diikuti dengan ketelitian. Nah, untuk tantangan yang cukup berat sendiri adalah untuk mencari bisnis. Nah, bisnis di sini nih maksudnya adalah tuntutan ataupun target untuk mencari orang-orang yang mau kredit rumah ataupun kredit kendaraan. Nah, untuk
hal yang paling berkesan menurut Kak Feni selama bekerja di BCA itu ada di kegiatan-kegiatannya, karena selama di BCA ini itu banyak sekali kegiatannya, ada kegiatan kerohanian, kemudian ada acara tahun baru, dan juga acara rekreasi bersama. Nah, untuk Kak Feni sendiri sebelum penempatan ini, Kak Feni itu pindah-pindah, pernah di BCA Kawi, di Gatot Subroto, Karangploso, Blimbing, dan lainnya. Dan di mana dengan penempatan yang belum tetap ini membuat Kak Feni ini mendapat banyak kenalan baru. Nah, di akhir Kak Feni ini memberikan saran untuk mahasiswa yang ingin berkarir di bidang perbankan untuk belajar dengan giat, kemudian untuk meningkatkan dan juga mengembangkan soft skill seperti kemampuan dalam komunikasi, karena soft skill ini sangat diperlukan di dunia kerja. Dan kemudian Kak Feni juga memberikan saran apabila mahasiswa ini memang tertarik untuk bekerja di BCA, bisa dari sekarang untuk mulai mencari-cari lowongan pekerjaan yang tersedia di websitenya BCA. Baik, yang selanjutnya itu ada Bapak Rizky. Jadi Bapak Rizky ini sebelumnya adalah alumni Politeknik Negeri Malang. Jadi dia dulunya berkuliah atau alumni dari Politeknik Negeri Malang dengan gelar Sarjana Terapan Akuntansi. Nah, beliau itu sekarang bekerja di perusahaan PT Jiwa Pemuda Tugu dengan jabatan Koordinator Finance and Tax, yang artinya keuangan dan juga pajak. Nah, sebelum beliau masuk di perusahaannya sekarang, beliau itu sebelumnya bekerja di perusahaan lain, yaitu perusahaan konsultan tax atau konsultan pajak di kakak tingkatnya. Jadi beliau itu mengetahui seluk-beluknya dan juga tata caranya perpajakan di kantor atau perusahaan kakak tingkatnya terlebih dahulu dan juga berpengalaman di situ, sehingga selanjutnya melanjutkan atau berpindah ke perusahaannya sekarang, yaitu PT Jiwa Pemuda Tugu. Nah, untuk gambarannya sendiri, itu pekerjaannya itu yang pertama, membuat setiap akhir tahun itu beliau mempersiapkan laporan SPT. Jadi beliau menyiapkan SPT, lalu membuat laporan keuangan secara komersial, yang artinya per bulan dan juga per tahun. Lalu tax planning adalah perencanaan perpajakan, bagaimana dia itu menggabungkan atau mengiris perpajakan dan juga laporan keuangan. Lalu untuk tantangannya sendiri itu atau sebagai audit, yang bekerja di perpajakan itu harus teliti. Beliau mewanti-wanti kalau orang perpajakan itu harus teliti, yang mana harus mengetahui rumus-rumus, harus cekatan, harus tahu undang-undang perpajakan yang terus berubah. Nah, di situ beliau harus teliti dan juga agar tidak terjadi yang namanya kelebihan pembayaran, yang mana itu akan menyulitkan pegawai dalam nanti untuk mengembalikan uangnya ke perusahaan. Lalu untuk kompetensi tambahan agar teman-teman yang ingin berkarir di bidang perpajakan itu akan mendapatkan nilai tambah ketika mendapatkan sertifikat privat pajak, lalu sertifikasi CTA. Next. Selanjutnya adalah Pak Tarsisius Renald Suganda atau kerap disapa Pak Re. Pak Re sekarang pekerjaannya adalah sebagai dosen di Universitas Macung, sekarang menjabat sebagai dekan.
Pak Rey menjelaskan bahwa tugas akuntan pendidik ada 3, yaitu mengajar mata kuliah, melakukan penelitian, dan juga yang terakhir adalah mengabdi kepada masyarakat. Nah, di akuntan pendidik ini tuh memiliki kualifikasi, yaitu gelar sarjana akuntansi, sertifikasi profesi akuntan pendidik, dan pengalaman mengajar akuntansi minimal 5 tahun. Nah, akuntan pendidik ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik calon akuntan yang berkualitas. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni di bidang akuntansi, serta mampu menyampaikan materi akuntansi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Akuntan pendidik berperan aktif dalam mengembangkan ilmu akuntansi. Mereka dapat melakukan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru di bidang akuntansi, serta dapat menulis buku dan artikel ilmiah untuk menyebarluaskan pengetahuan akuntansi. Nah, hal ini tuh yang dilakukan oleh Pak Reynolds. Pak Reynolds telah mempublikasikan banyak jurnal dan telah menerbitkan 1 buku yang laku terjual lebih dari 4.000 kopi. Nah, dengan peran dan tanggung jawab yang besar, profesi pendidik akuntan memiliki prospek yang sangat cerah. Akuntan pendidik yang berkualitas akan memiliki peluang kerja yang luas baik di lembaga pendidikan maupun di industri. Nah, berkarir sebagai dosen merupakan sebuah panggilan karena seseorang harus menggapai ilmu yang setinggi-tingginya. Sebab ilmu itu bersifat dinamis. Begitu yang dijelaskan oleh Pak Rey. Selain itu, syarat menjadi akuntan pendidik adalah magang dan KKN. Namun apabila ingin melanjutkan S2, kita tidak perlu magang. Akan tetapi pada S2 ini kita bisa menjadi asisten. Next. Selanjutnya itu ada Bapak Febrianto. Jadi beliau itu adalah pegawai pemerintah yang bekerja di pemerintahan sebagai auditor ahli pertama dan juga memiliki pangkat penata muda tingkat 1. Riwayat pendidikannya sendiri itu untuk S1-nya itu beliau menempuh pendidikan di Universitas Merdeka Malang, program studi akuntansi. Nah, untuk masuk di pemerintahan sendiri itu beliau melakoni atau harus melalui beberapa tes, yaitu yang pertama ada SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD ini meliputi TWK atau seputar kebangsaan atau kewarganegaraan. Terus ada TIU itu seputar intelijensi umum, dalam artian seperti tes akademik, logika, dan sebagainya. Lalu ada TKP seputar kepribadian, lalu ada SKP yaitu seputar bidang yang ingin dilamar. Karena Bapak Febrianto ini auditor, maka SKP-nya itu atau tes di SKP-nya itu seputar audit. Nah, untuk tugas utama dari auditor di pemerintahan itu ada 2 sebetulnya, yaitu yang pertama assurance dan juga non-assurance. Beliau mengatakan kalau assurance itu memberikan penjaminan kualitas yang meliputi audit, mereview, dan juga monitoring, dan juga evaluasi. Nah, sedangkan non-assurance itu memberikan pendampingan yang meliputi consulting dan juga asistensi. Nah, sebagai auditor itu tentunya ada tantangannya atau hambatannya. Beliau mengatakan kalau auditor khususnya di pemerintahan itu sering terjadinya konflik kepentingan. Dalam beberapa kasus, auditor itu menemukan kelebihan pembayaran. Dalam artian, ketika pemerintah memberikan dana di suatu perusahaan pemerintah, yang mana atau daerah atau yang semacamnya, dan juga hal tersebut kelebihan orang yang
diberi dana itu akan sulit mengembalikan dana karena kelebihan tadi. Nah, dalam hal ini karena balik tadi adalah konflik kepentingan. Nah, terus selanjutnya apa aplikasi atau software yang digunakan auditor di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya itu ada SIPD RI, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, yang mana ini dirancang untuk mengelola, memonitor aspek keuangan pemerintah daerah secara transparan dan juga akuntabel. Jadi beliau mengatakan untuk mahasiswa yang ingin bekerja di pemerintahan, khususnya di bidangnya beliau, yaitu auditor, disarankan untuk banyak-banyak membaca dan juga memahami standar akuntansi pemerintah, aturan-aturan pedomannya, juga meningkatkan keterampilan komputer seperti software Excel, lalu meningkatkan soft skill, khususnya komunikasi antar seseorang agar nanti saat menjadi auditor itu lebih terampil dan juga lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pihak yang ingin diaudit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.